Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Muna dengan NIM 1902 dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Administrasi Publik. Baik, saya membuat video ini karena tugas dari mata kuliah Kapitas Lekta yang diasuh oleh Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pelayanan. Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris disebut service. A.S. Moinir mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu, di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani. Tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara lain penerima dan pemberi layanan. Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui aktivitas yang antara penerima dan pemberi layanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya, pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu yang bersifat komersial atau yang bersifat non-komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial atau yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandasan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial, kegiatan ini lebih tertuju pada pemberi layanan kepada masyarakat seperti layanan publik atau umum, yang sifatnya tidak mencari keuntungan, akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pelayanan publik. Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Unsur-unsur tersebut antara lain ialah 1. Sistem, prosedur dan metode, yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya B. Personil. Mana sih yang dimaksud dengan personil? Personil itu biasanya ditekankan pada perilaku aparatur, di mana dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus bersikap profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya yang C, sarana dan prasarana. Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik, misalnya ruang tunggu dan tempat parkir. Selanjutnya D, masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan publik. Masyarakat sebagai pelanggan publik biasanya pelayanan sangatlah berheterogen, baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. Menjelaskan azas atau prinsip dari standar pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional. Kemudian, Lijan Poltak mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari 1. Transparansi. Transparansi ialah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas biasanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang C, kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Nah, selanjutnya yang D, partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Baik, selanjutnya yang E, keamanan hak.
Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Selanjutnya, F. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi pelayanan menerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pemegang dalam mendukung jalannya kegiatan dan mempunyai beberapa prinsip antara lain adalah 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akuransi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana dan prasarana 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan 10. Kenyamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik. Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya, sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain: A. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu penduduk, KTP, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Selanjutnya, B. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Selanjutnya yang C. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan pos, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non-departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah seperti orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum. Kegiatan pelayanan publik adalah disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai konsumen mereka. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diibaratkan sebagai proses di mana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan, sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial, yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu, pelayanan publik ialah diibaratkan seperti sebuah proses, di mana ada yang dilayani dan melayani dalam rangka mencapai suatu tujuan. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya yang berjudul pelayanan publik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu atau wawasan dari video saya tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.